Pagi hari ini, baik dalam mempersembahkan persembahan pujian, hormat bagi kebesaran Tuhan, ucapan syukur, dan juga saat kita dapat mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah Tuhan akan tetap menyertai kita sekalian dengan segala berkat kasih sayangnya. Kesempatan ini kita akan menyerahkan anak ini bersama keluarga Bapak Ruben Sitorus. Saya akan perkenalkan anak ini kepada sidang jemaat, sebab dia juga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Lewat surat penyerahan anak dari Gereja Pantai Costa Tabernakel dengan nomor 726-PA-P-98 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 13 September 1998 di hadapan sidang jemaat di Gereja Lemah Putro 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama Tampil Nathanael Sitorus lahir di Surabaya tanggal 21 Mei 1998. Alamat Grio Kebraun Utama 10 DH-28 RT 002 RW 010. Ayah Ruben Sitorus, Ibu Linda Setiana. Penyerahan ini dilayani oleh Pendeta Pongdonga Lemba atas nama Gereja Pantai Costa Tabernakel, Jalan Johor 47 Surabaya. Surat ini akan saya serahkan seusai penyerahan anak untuk disimpan dan digunakan di hari-hari kemudian. Semoga jangan sampai hilang. Puji Tuhan. Bagi kita sekalian, sidang jemaat penyerahan anak begitu penting dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18. Penyerahan anak itu merupakan bahagian dari tahbisan hidup kita menjadi imam dan menjadi raja-raja bagi kerajaan surga. Jadi begitu pentingnya kejadian atau apa yang dialami oleh keluarga ini, termasuk anak mereka, sebab penyerahan ini merupakan pakaian untuk masuk dalam tahbisan. Tanpa penyerahan, saudara-saudaraku, kita bagaikan satu kehidupan yang tidak ada pakaian di hadapan Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal 18 ini terkena dalam pengajaran tabernakel itu pakaian dan tahbisan. Pakaian dan tahbisan. Mari kita membaca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah kanak-kanak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti ini itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Inilah bahagian ayat yang kita baca dalam kesempatan ini. Memang bagian ini saya sering baca. Saya sering baca untuk mengalaskan penyerahan anak-anak kepada Tuhan. Tapi kali ini dibaca lagi bukan sekedar kebiasaan, tapi ayat inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekalian, terutama kepada anak kecil ini, yang dalam kesempatan ini kita mungkin menghakimi dia, mengatakan dia belum tahu apa-apa.
itu memang benar. Anak ini belum menggunakan indranya secara sempurna. Saudara-saudaraku, pandangannya masih terbatas, pendengarannya masih terbatas, dan indra ini belum berfungsi secara penuh sebagai manusia yang sudah dewasa. Tetapi saudara-saudaraku, apa yang menarik hati saya pada kesempatan ini adalah bahwa Yesus menjamah anak ini. Ini satu jalur yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita umat manusia dalam keadaan apapun juga, untuk memasukkan kehidupan kita menjadi satu bahagian dari tubuhnya. Tuhan telah menggunakan segala cara yang baik, yang penuh kasih sayang dan sangat bijaksana. Tadi saya mengatakan indera dari anak ini memang belum sempurna. Keselamatan yang ada diberikan oleh Tuhan kepada anak ini memang tidak lewat kupingnya, sebab dia belum mendengar firman. Sementara kita sudah mendengar sebagai orang dewasa bahwa untuk mempunyai iman dimulai dari mendengar firman. Mendengar firman untuk kemudian menjadi mengerti dan percaya lalu melakukan. Anak ini, kalau kita lihat rumus ini, lewat kuping, lewat indranya yang namanya kuping, dia belum mendengar firman. Tapi Allah mempunyai sesuatu kebijaksanaan yang perlu kita perhatikan. Baik kita, terutama orang tua yang sering membawa anak ke kebaktian, untuk memperhatikan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Memang banyak kali kita katakan anak itu nggak mengerti. Dia memang terbatas dalam pengertian akal otaknya. Tapi Tuhan mempunyai jalur tersendiri untuk anak-anak semacam ini. Yaitu kalau anak-anak itu sempat dijamah oleh Tuhan. Sementara perkataan dijamah, saudara-saudaraku, memang tidak disebutkan di mana dijamah oleh Tuhan. Tetapi sebagaimana sering saya lakukan dalam menjamah anak-anak dalam penumpangan tangan adalah pada kepala, bagian muka dari anak ini. Sebagaimana kita sama mengetahui bahwa pada kepala, kulit pada bahagian muka itu merupakan indera peraba yang termasuk peka. Salah satu peraba yang peka dalam hidup manusia. Jamahan sekalipun tidak ditulis, tapi saya yakin Tuhan tidak menaruh tangan belakang semacam ini, tapi pasti menyentuh dengan ujung jarinya ini, di mana ujung jari ini juga merupakan peraba yang peka, termasuk paling peka dalam bagian kulit manusia. Jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan memasukkan berkat, memasukkan firman-Nya kepada seorang manusia yang tidak berdaya semacam ini, saudara-saudaraku, untuk menjadikan kita suatu pengertian bahwa Allah penuh dengan keadilan. Anak ini belum bisa mendengar perkataan dengan kupingnya, tetapi dia bisa merasakan berkat firman Tuhan lewat jamahan Tuhan. Dan saya percaya setiap kali jamahan Tuhan berlaku, maka firman Tuhan ini langsung, saudara-saudaraku, saya ulangi, langsung mendarah daging di dalam dia. Itu sebabnya di dalam Alkitab memang suatu penumpangan tangan, sesuatu hal yang sangat berarti. Dalam banyak hal Tuhan menyuruh kita menumpangkan tangan. Sebab menumpangkan tangan itu merupakan suatu jalur yang digunakan oleh Tuhan untuk langsung
menyampaikan kasih-Nya kepada manusia untuk langsung menyentuh hati manusia ini, untuk membangkitkan gairah kasih untuk dapat mengasihi Tuhan. Ini sentuhan, membangkitkan gairah untuk mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang akan dilakukan dalam penyerahan anak ini, saudara-saudaraku, bukan suatu khotbah, tapi suatu sentuhan tangan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya pun akan berdoa sungguh-sungguh supaya dalam tangan ini nanti Tuhan isi berkat-Nya, berkat kuasa firman yang oleh akal belum bisa diterima, oleh hati belum bisa dia percaya keseluruhan tubuh anak ini. Itu sebabnya di sini dikatakan ayat 17, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menyambut kerajaan Allah, menyambut firman sampai mendarah daging. Menyambut firman sampai firman itu mendarah daging. Itulah orang-orang yang nanti masuk dalam kerajaan surga. Orang yang menyambut firman Allah hanya dalam otak, hanya dalam pikiran. Tuhan katakan itu bagaikan benih yang ditabur di tepi jalan. Dia akan hilang, tidak sempat tumbuh sebab langsung dimakan oleh burung. Kalau hanya sampai pada emosi, saudara-saudaraku, tumbuh sebentar tapi tidak tahan percobaan, dia hilang. Akhirnya dia juga tidak masuk dalam kerajaan surga. Dia tidak berbuah-buahkan buah yang baik. Yang masuk dalam keinginan, dalam ambisi, juga dia tumbuh merana tetapi tidak sampai berbuah. Gagal. Banyak kali kehidupan kita, orang dewasa menyambut firman Tuhan dalam keadaan semacam ini. Tidak langsung ke dalam hati, tapi menyimpang ke emosi, menyimpang ke keinginan dan sebagainya. Sehingga kita mengatakan kita mendengarkan firman Allah, tetapi buah firman dalam kehidupan kita Tuhan tidak nemukan. Sebab itu tadi saya katakan, nyangkut hanya pada akal, nyangkut atau menyimpang ke keinginan, menyimpang ke perasaan, ke emosi, tidak sempat berbuahkan apa-apa, tidak lanjut ke dalam hati. Ada yang lanjut ke dalam hati, tetapi tidak dipraktikkan. Menjadi iman tapi tidak dipraktikkan. Dan Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Sebab itu jalur yang Tuhan lakukan kepada orang yang tidak berdaya semacam ini sangat bijaksana. Tuhan kerjakan ini langsung, menjamah dia. Itu berarti Tuhan lanjut kepada suatu kehidupan di mana firman masuk mendarah daging untuk kehidupan seorang manusia. Begitu adilnya Tuhan. Banyak cara Tuhan gunakan. Hanya sekarang bagaimana kita memanfaatkan setiap cara yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan izinkan kita bisa mendengar. Tuhan katakan siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Mungkin dia orang buta, tapi sekalipun ia buta, ia tidak melihat, bisa mendengar. Sekalipun dalam keadaan apapun juga, kalau kita ingin berhubungan dengan Tuhan, Tuhan menggunakan jalur, cara tersendiri untuk dapat membuat kita memiliki firman. Dengan firman itu bukan hanya pengetahuan, tetapi mendarah daging di dalam kita. Orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Puji Tuhan. Sebab itu biarlah kita belajar sekarang sebagai orang tua, orang dewasa, belajar bagaimana menerima firman Tuhan. Untuk firman Allah ini mendarah daging di dalam kehidupan kita sekalian, menjadi kehidupan kita, menjadi kekuatan kita, dan kita benar-benar terpelihara. Puji Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri, dan para tua-tua saya undang ke depan. Pendeta Tandayu juga saya undang.
Pinaria, kalau ada di antara kita, mari silakan maju ke depan. Bersama kita menundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan, membawa anak kecil ini di hadapan hadirat-Mu untuk diserahkan pertama oleh kedua orang tua, ibu dan ayah dari anak ini. Kami para hamba-hamba-Mu, para tua-tua dan sidang jemaat, mendukung mereka dalam doa agar penyerahan ini penyerahan yang benar, merupakan pakaian dan tahbisan untuk dinikmati dalam kehidupan semasa kami di bumi sampai masuk dalam kerajaan surga, memuliakan nama-Mu dan juga menjadi berkat bagi sesama umat manusia. Tuhan, kami akan serahkan anak ini, tapi penyerahan ini akan sia-sia tanpa jamahan tangan. Sebab itu Tuhan, sebagaimana firman-Mu telah disampaikan, Engkau kiranya akan praktikkan dalam kehidupan anak ini ya Bapa. Kami bawa tangan kami kepadamu Tuhan. Engkau isi dengan berkat dari surga. Untuk kalau kami letakkan tangan ke dalam kepada hidup anak ini, dia benar-benar langsung mengalami kasih sayang dari Engkau Tuhan. Dalam kuasa firman-Mu, dalam roh-Mu yang suci ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang kekasihku, tampil Nathanael Sitorus. Kami serahkan Engkau ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memberkati Engkau, yang memakai Engkau menjadi berkat, mulai dari orang tua, dari keluarga, dalam sidang jemaat, maupun dalam masyarakat. Tuhan memberkati kiranya Engkau. Pertumbuhan-Mu biar bersama Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan mendarah daging dalam Engkau. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Demikian kami akan lanjutkan ibadah kami. Untuk menerima firman merupakan jaminan kehidupan kami setiap hari. Bapa, kiranya Engkau tetap menyertai sidang jemaat ini, menolong kami untuk dapat memusatkan hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu, dan kami berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan segera melanjutkan kebaktian ini untuk menerima firman Tuhan menjadi santapan rohani kita. Setiap kali kita membutuhkannya, Tuhan sudah tampil dan dalam keadaan bahagia Tuhan melayani kita sekalian. Mari kita akan bersama-sama memeriksa kitab Wahyu pasal yang ke-16. Hukuman atas manusia yang menolak kasih-Nya Tuhan. Ini pasal yang ke-16. Hukuman atas manusia yang menolak kasih-Nya Tuhan. Mari kita akan periksa bersama-sama. Dalam Bible Study kita sudah melihat secara keseluruhan. Sekarang saya akan jelaskan lewat sistem penginjilan. Semoga saudara dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya untuk mengerti firman ini, menghayati, artinya menggunakan dalam kehidupan. Dan sebagaimana firman tadi mengatakan, supaya firman itu langsung mendarah daging dalam kita. Mendarah daging untuk tidak bisa dilupakan, tetapi malah merubah kehidupan kita yang tadinya hanya daging ini menjadi suatu kehidupan yang benar-benar suatu tubuh yang rohani. Mari kita membaca ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Ya, jadi dalam ayat 1 ini sudah jelas bahwa isi pasal ini sebenarnya pasal 16, 17 dan 18.
Ini curahan murka Allah atas bumi ini. Dimulai dengan 7 bokor, ya. Dimulai dengan 7 bokor dicurahkan ke bumi. Ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ya, terima kasih. Jadi cawan ini dicurahkan, ditumpahkan ke atas bumi, dan timbul bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Saudara-saudaraku, saudara sudah mendengarkan tanda dari binatang, tanda dari daging, ya, tanda dari daging, semuanya daging buas. Tidak mengapa saya ulangi sekali lagi. Tanda yang pertama adalah kedurhakaan. Itu tanda pertama dari daging. Daging yang durhaka. Itu tanda pertama. Itu ditaruh angka 6 juga. Itu berarti manusia durhaka itu akan binasa. Memang ayatnya saudara catat saja, sudah berulang kali dibaca. Ayatnya dalam Efesus 1, Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Itu manusia yang akan dimurkai. Jelas, itulah manusia durhaka. Itu dimurkai oleh Tuhan. Di sini daging yang ada tanda kedurhakaan, daging yang ada tanda durhaka, itu akan menerima curahan murka ini, dan daging itu akan, ya, sebenarnya perkataan ini kasar, tetapi itulah yang bisa digunakan untuk daging durhaka. Akan digasak oleh Tuhan. Saatnya nanti akan digasak oleh Tuhan. Sebab daging itu sudah sempat bukan hanya durhaka, tetapi menghalangi kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Itu daging ini. Daging yang seringkali, daging yang durhaka itu banyak kali daging yang justru disayang-sayang. Tidak boleh disinggung, tidak boleh ditegur, dosanya tidak boleh dinyatakan. Ini banyak kali daging semacam ini justru menjadi daging yang durhaka, yang tidak boleh kena firman. Kalau kena firman marah, terutama kepada pendeta. Ini daging, ini daging durhaka, daging yang durhaka. Daging yang tidak mau disucikan. Itu daging yang durhaka. Itu tanda yang Tuhan taruh, yang ada pada manusia ini, manusia durhaka. Tanda yang kedua dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, itu daging yang ini sesudah durhaka, ini daging yang menghujat. Ini ngeri sekali saudara-saudaraku. Penghujatan. Kalau saya melihat tulisan-tulisan yang ditulis saat terjadinya pemberontakan terhadap Tuhan yang kita percayai, pada beberapa waktu yang lalu ada kata-kata penghujatan yang saya tidak bisa menyebutkan itu. Terlalu diucapkan kepada binatang pun itu tidak pada tempatnya, apalagi harus diucapkan melawan nama Tuhan yang kita sembah. Itu pendurhakaan. Itu penghujatan. Menghujat.
Itu tanda daging yang nanti akan kena ini. Manusia yang memakai tanda dari binatang. Binatang yang pertama, kedurhakaan, itu roh penguasa angkasa. Binatang yang kedua, penghujatan, itu binatang yang timbul dari dalam laut. Binatang yang ketiga yang timbul dari darat, itu manusia sesat. Manusia sesat, disesatkan dalam 1 Timotius pasal 4 dikatakan ini manusia yang gugur dari iman. Manusia yang disesatkan itu manusia yang gugur dari iman, yang kemudian ditempel dengan besi angat. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, baca di rumah saja. Itu kehidupan yang sesat, yang tidak pernah mau kembali kepada Tuhan. Itu manusia sesat. Salah satu contoh manusia sesat ini kita baca dalam 1 Timotius itu. Salah satu contoh, maafkan, dalam 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ini manusia sesat. Ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Iya, ini sesat, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Terus, yang walaupun selalu ingin diajar, selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini manusia sesat. Ini manusia sesat. Terus, sama seperti Yanes dan Jambres. Ya, sama seperti Yanes dan Jambres. Menentang Musa. Ya. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Menentang kebenaran. Menentang kebenaran ini menentang salib. Menentang kebenaran itu menentang salib. Menentang pengajaran salib. Terus, akal mereka bobrok. Ya, ini orang sesat ini. Disebutkan akal mereka bobrok. Dan iman mereka tidak tahan uji. Iya, jadi hati dan pikiran itu jahat. Ini orang sesat. Ini tidak bisa bertobat. Ini orang sesat, mulainya dengan melawan salibnya Tuhan. Baca terus. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Jambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya, Yanes dan Jambres. Yanes dan Jambres ini melawan Tuhan. Musa dan Harun datang dengan tongkat yang ada pada tangan mereka, tongkat yang bicara tentang kuasa salib Tuhan. Mereka bukan hanya tidak menerima tongkat itu, kuasa salib itu, tetapi mereka berpegang pada tongkat mereka sendiri. Ini menentang pengajaran salib. Mereka sesat, disebutkan akalnya bobrok, hati mereka begitu jahat, ya. Akal mereka begitu bobrok dikatakan, dan iman mereka tidak tahan uji, gugur dari iman. Ini Yanes, saudara-saudaraku. Jadi saudara perhatikan baik-baik, supaya kehidupan kita ini jangan kena ini kena meterai, kena tanda dari binatang yang nanti akan menerima hukuman yang disebutkan dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ketiga ini. Setiap manusia ini itu nanti akan kena. Jadi mari saudara-saudaraku, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, agar jangan kita berharap atau tergantung pada kekuatan kita, pada akal pikiran kita tanpa ditandai atau tanpa kena percikan darah. Sebab kalau tidak kena percikan darah, Alkitab tadi mengatakan akal ini bisa bobrok, hati iman tidak tahan uji.
gugur. Dan itu yang Rasul Paulus sesalkan atau khawatirkan terhadap jemaat Efesus. Maafkan, jemaat Korintus. Jemaat Korintus yang sudah dipersiapkan, tinggal selangkah masuk kepada perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Iman mereka diuji, akal mereka disesatkan, dan tidak mampu berbuat apa-apa. Saat penyesat datang, mereka nurut saja. Orang membawa Kristus yang lain, terima saja. Orang membawa ajaran lain, terima saja. Orang membawa roh yang lain, terima saja. Dan ini satu keadaan yang ditakutkan oleh Rasul Paulus. Mengapa? Sebab tanda semacam itu tidak ada kuasa untuk menghapuskan kembali. Kuasa untuk menghapuskan tanda ini hanya ada dalam darah Yesus. Tapi waktu dalam pasal 16 ini, itu darah Kristus sudah berhenti bekerja. Dia sudah berada bersama dengan gereja Tuhan di padang perlindungan, di mana mata setan jauh dari dia. Sementara di bumi ini, saudara-saudaraku, terjadi suatu hukuman Allah. Allah menghukum semua manusia daging, manusia yang mempunyai tanda atau memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Puji Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada dua buah cerita yang sangat menarik hati saya untuk saya jelaskan kepada sidang jemaat hari ini. Saudara, sudah kita lihat di sini, tadi saya bicara tentang manusia daging. Manusia daging yang nanti akan menerima suatu balasan, suatu pembalasan yang hebat sekali dari Tuhan kepada manusia ini, manusia daging. Mari kita baca yang pertama dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-25. Ini yang pertama, saudara. Ini terjadinya di padang belantara. Perjalanan Israel kembali ke tanah Kanaan. Ulangan, kitab Ulangan pasal yang ke-25. Kita mendengar di sana. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ulangan pasal 25. Tuhan membalas kepada daging yang pernah menjadi penghalang perjalanan Israel kembali ke tanah Kanaan. Mari kita membaca ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu. Ya, ingat yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ya, perkataan ini disampaikan oleh Musa menjelang beberapa saat lagi akan menyeberang ke negeri Kanaan. Jadi sebelum itu Musa menyampaikan perkataan. Di dalam Alkitab disebut dalam kitab Ulangan, mengulangi sekali sejarah perjalanan. Ingat apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Iya, semua orang yang lemah yang berada di belakang itu dihantam mereka. Terus, sedang engkau lelah dan lesuh. Engkau lelah dan lesuh. Ini perjalanan padang belantara. Saudara, bahagian ini saudara ingat cerita tentang peperangan antara orang Amalek dan orang Israel. Dipimpin oleh Yosua, dan Musa berada di atas gunung mengangkat tangan. Kalau Musa mengangkat tangan, orang Israel menang. Tapi kalau Musa menurunkan tangan,
orang Israel kalah dari orang Amalek. Kemudian Tuhan benar-benar menunjukkan balasan. Ingat apa yang dilakukan oleh Amalek. Mari kita membaca terus. Mereka tidak takut akan Allah. Ini mereka tidak takut akan Allah. Ini orang Amalek tidak takut akan Allah. Daging yang tidak rasa hormat kepada Tuhan, daging yang tidak rasa takut akan Allah. Terus, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Jangan lupa balas kepada orang Amalek. Amalek ini gambar dari daging. Di sini apa yang menyakitkan hati Tuhan adalah bahwa orang Amalek itu tidak ada rasa takut akan Tuhan. Tidak rasa takut akan Tuhan. Dilihat dari sikap mereka, dilihat dari sikap daging yang tidak rasa takut akan Tuhan ini, saudara-saudaraku, yang bisa nanti menjadi manusia durhaka, yang bisa menjadi manusia penghujat Allah, yang bisa menjadi manusia sesat. Dimulai dari ini, karena tidak merasa takut akan Allah. Dari perhatian kita kepada firman Tuhan, Tuhan sudah bisa melihat siapa yang takut akan Tuhan, siapa yang tidak takut akan Tuhan. Dari perhatian kita kepada firman, kelihatan. Saya dari sini bisa melihat juga orang yang memperhatikan dengan tidak memperhatikan. Di situ Tuhan sudah mulai melihat sikap kita. Mungkin kita pikir enggak apa-apa, kita kehilangan sedikit waktu untuk perhatian pada firman. Kita pikir tidak apa-apa. Kita tidak memikirkan akibat dari tidak memperhatikan firman. Itu nomor satu. Perhatian kita harus disucikan saat mendengar firman. Kalau kita menjadi orang yang takut akan Allah, tidak seperti orang Amalek. Pada saat saudara-saudaraku kita mendengarkan firman Allah, coba perhatikan sikap kita. Dalam Injil Lukas 8 ayat 18 ditegur oleh Tuhan. Tuhan ingatkan, Tuhan sarankan, coba perhatikan sikapmu waktu mendengar firman Allah. Apa ada tanda takut akan Tuhan atau tidak? Amalek tidak takut akan Tuhan. Ini sifat daging yang bisa menjadi penghalang kemajuan rohani kita. Yanes dan Jambres juga menghalangi pekerjaan dari kuasa salib Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan mereka tidak akan pernah maju kalau kita tidak memperhatikan firman. Kalau sikap kita terhadap firman tidak baik, tidak benar, cuek terhadap firman Allah, tidak akan pernah maju dalam kehidupan rohani kita. Dan bukan cuma tidak pernah maju, ini yang Tuhan tidak senang melihat adalah orang semacam ini jadinya seperti Amalek. Seperti orang Amalek menghalangi perjalanan Israel ke Kanaan, menghalangi perjalanan rohani kita kembali ke Firdaus, ke kerajaan Allah di bumi selama 1000 tahun untuk dilanjutkan nanti kepada Yerusalem baru. Menghalangi, perkataan menghalangi ini menjadi sandungan. Menghalangi ini menjadi sandungan, menjadi sandungan terhadap perjalanan anak-anak Tuhan. Siapa yang jadi sandungan? Ini daging yang tidak pernah kita bawa kepada Tuhan, tidak pernah dikalahkan. Daging yang tidak pernah dikalahkan itu akan menjadi milik
dari binatang buas. Jadi di sini Tuhan ulangi. Coba saudara lihat di sini. Apa yang dibuat oleh Amalek ini? Apa yang dibuat oleh daging ini? Kalau dia tidak menjadi berkat, ini Amalek ini, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Ini yang pertama, menjadi korban dari Amalek, menjadi korban dari daging. Orang yang lemah, orang yang lemah, orang yang lemah ini gampang tersandung. Anak-anak Tuhan yang lemah itu gampang tersandung melihat ulah daging kita yang seperti orang Amalek ini, yang menjadi penghalang satu kehidupan yang tidak kita bawa kepada Tuhan. Menjadi orang Amalek, menjadi sandungan bagi mereka yang lemah dan yang ada pada barisan belakang mereka. Dalam ayat yang lain dikatakan, mereka itu tidak punya senjata. Yang lemah, yang ada di belakang ini tidak punya senjata lain dengan pasukan yang ada di depan. Mereka itu adalah orang yang kuat, memiliki senjata untuk peperangan. Jadi sekarang saudara, kita perhatikan supaya jangan menjadi orang Amalek, itu nomor satu. Kedua, yang menjadi orang yang mengikut Tuhan, jangan ikutkan kelemahan daging itu. Daging ini memang lemah. Daging ini memang lemah. Tapi apa yang harus kita lakukan pada daging yang lemah ini, saudara-saudara? Dalam penataran kita sudah mendengar bahwa daging yang lemah itu ngikut sampai di Taman Getsemani. Waktu Tuhan katakan, berdoa bersama aku, berdoa bersama. Apa kamu tidak dapat berdoa bersamaku 1 jam saja? Berdoa dan berjaga supaya kamu jangan jatuh di dalam percobaan. Jangan gampang jatuh. Sebab daging sebab hati berkehendak, itu artinya roh itu sebetulnya kuat, tapi daging lemah. Daging ini lemah. Mari kita bersikap bijaksana terhadap daging yang lemah ini, saudara-saudara. Bagaimana kita mendapat kesempatan menghadapi daging yang lemah ini? Untuk saat itu kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam doa, sehingga daging yang lemah itu tidak bersuara. Daging yang lemah itu sampai tidak bersuara kalau kita menyembah kepada Allah. Saya bersaksi, saudara-saudaraku, saya bersaksi, banyak kali di saat saya merasa sudah tidak mampu, mungkin karena kelelahan dan sebagainya, tapi roh Tuhan menaruh di dalam hati saya sesuatu yang harus saya kerjakan. Secara tubuh saya sudah tidak mampu, tetapi ini sekali lagi kesaksian, kalau saya lakukan itu, di saat itu saya benar-benar merasakan sesuatu nikmat dari Allah. Kasih contoh, umpamanya mau berdoa, seringkali Tuhan ingatkan di tengah malam, waktu subuh jam 2, setengah 3, saatnya daging ini dalam keadaan ngantuk dan tertidur, terbangun, bisikan menyembah. Waktu itu daging tidak bisa apa-apa. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita saat itu ikutkan suara Tuhan, kita menyembah Tuhan, di sana, sekali lagi ini kesaksian saya, di sana banyak kali Tuhan menyatakan hal-hal yang sangat tidak bisa dipikirkan oleh akal ini. Di sana Tuhan mencurahkan seringkali pembukaan firman. Di saat daging tidak bisa berbuat apa-apa, di saat daging sebenarnya bisa menjadi rintangan. Kalau waktu itu saya katakan, saya tidur, saya capek, saya ngantuk,
rasanya tidak ada kesalahan saya. Tetapi kalau roh itu meninggalkan saya menjadi kering. Tapi kalau kita ikutkan apa yang menjadi kekuatan Tuhan, kehendak Tuhan, maka daging yang lemah itu dibuat sampai tidak berdaya, tidak bisa menghalangi kita, dan kita bisa melakukan perintah Allah yang tadinya kita tidak tahu. Sesudah kita sampai di apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, baru kita mengerti. Tuhan nyatakan justru di saat daging ini coba merintangi kita. Dari kesaksian-kesaksian saudara, saya banyak melihat bahwa banyak kali daging mau menghalangi saudara. Tapi kalau saudara merindukan, saudara singkirkan, Tuhan singkirkan daging itu, dan saudara bisa melakukan apa yang menjadi kehendak saudara, kehendak Tuhan. Beberapa kesaksian, antaranya ada saudara-saudara yang merindukan sesuatu hal, tapi halangan itu datang, tapi tetap merindukan, dan Tuhan tunjukkan dalam keadaan tetap merindukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu, Tuhan buka jalan secara mujizat. Ini yang Tuhan ingini. Waktu mereka dalam kelemahan, waktu bangsa Israel dalam kelemahan, mereka tidak mengalah terhadap daging, tapi Musa mengangkat tangan, dan begitu mengangkat tangan Israel menang. Di suatu waktu Musa yang kelelahan, dia tidak bisa lagi mengangkat tangan sebab sudah lelah, tetapi kemenangan masih tetap dibutuhkan. Maka hikmat Tuhan datang. Tuhan manggil penolong untuk menyokong kedua tangan Musa. Musa mengangkat tangan dan dia disokong, sehingga tangan ini tetap terangkat sampai orang-orang Amalek ini dikalahkan. Tetapi sekali lagi Musa ingatkan dalam nama Tuhan, dia ingatkan kalau kamu nanti sudah ada di tanah Kanaan, ini berarti bahwa zaman dunia ini berakhir. Pembalasan harus dijalankan terhadap orang Amalek. Ini saudara, ini cerita pertama. Tuhan memimpin kita dalam peperangan ini, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Roh Kudus diturunkan atas kita. Musa berada di atas gunung. Ini gambaran dari Yesus yang ada di surga. Dia berdoa buat kita. Kalau kita mau bekerja melawan daging ini agar jangan menjadi penghalang dalam perjalanan kita, Alkitab mengatakan Yesus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan dia berdoa buat kita. Dia menjadi pembela kita. Mari kita membaca dalam surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Mari, Roma pasal yang ke-8 ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ya. Allah yang membenarkan mereka. Iya. Jadi kalau kita memang mau benar-benar menjadi orang pilihan Allah, Tuhan membela kita. Baca terus. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Perhatikan. Bahkan lebih lagi. Iya. Yang telah bangkit. Telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Perkataan menjadi pembela itu berarti dia berdoa bagi kita. Dia berdoa bagi kita di saat kelemahan kita, di saat kita tidak berdaya. Kita harus ingat bahwa Yesus yang sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga, di tempat yang paling tinggi dia duduk. Dia berdoa buat kita. Ayat ini mengatakan menjadi pembela. Dia membela kita.
Dia berdoa buat kita. Ini diulangi kembali dalam Ibrani 7. Imam besar, Ibrani 7. Imam besar Yesus Kristus menurut aturan Melkisedek. Ibrani pasal 7 ayat 24 dan 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, ia menjadi pengantara. Ini juga pengantara atau pembela, pengantara. Dia berdoa buat kita. Ini yang menolong kita. Jadi di surga ada pembela kita, ada pendoa kita. Kalau kita jatuh itu karena kita lupa Tuhan, itu aja. Kelemahan kita Tuhan sudah tahu. Tetapi kalau kita ingat bahwa ada penolong kita, kita tidak mungkin jatuh. Sebab ada yang menolong kita, itulah Yesus Kristus. Penolong di surga, itulah Yesus Kristus. Tapi di bumi ini, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, Injil Yohanes pasal yang ke-16, Injil Yohanes pasal yang ke-16, kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 dan 8 sampai dengan ayat 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, penghibur atau penolong. Itulah Roh Kudus, penolong yang ada di bumi ini. Penolong yang ada di bumi ini. Dia menolong kita. Penolong yang ada di bumi atau Parakletos, itu penolong di bumi, itu Roh El Kudus. Yesus di surga, dia Mesias, dia Kristus yang akan datang sebagai Raja, sebagai mempelai laki-laki dari surga. Dia sebagai Tuhan yang nanti akan datang. Tapi di bumi ini, di mana kita berada, penolong itu, penghibur itu datang mengutus dia kepada kita. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Terus, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Terus akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sudah lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus ini datang kepada kita. Roh Kudus mengerjakan, memberikan kita suatu pengertian, menginsafkan pada manusia ini pertama-tama akan dosa. Itu Roh Kudus lewat kuasa firman Allah menyatakan salahnya manusia. Untuk apa? Supaya manusia ini sadar akan dosanya, mengaku dosanya, percaya kepada Yesus. Jadi Roh Kudus ini, saudaraku, dengan kuasa firman datang kepada kita untuk memberikan kita iman, untuk mempercayai dia. Dan kalau kita percaya kepada dia, di sini dikatakan kita menerima kebenaran. Roh Kudus itu akan membawa kita kepada hidup yang benar. Orang yang insaf akan dosanya, orang yang ngaku dosanya, dia dibenarkan oleh Tuhan lewat pengampunan. Roh Kudus memberikan kita pertolongan untuk bisa mengikuti jalan ini, untuk bisa mengerti firman yang dijelaskan bagi kita sampai kita tahu dosa kita. Kalau kita tahu dosa kita, kita mengakui di hadapan Tuhan. Itu artinya tahu, mengerti dosa itu. Kita mengaku di hadapan Tuhan.
sehingga Tuhan bawa oleh kuasa Roh Kudus itu, lewat pengampunan kita dibawa kepada kebenaran. Roh Kudus yang melakukan itu buat kita. Tetapi kalau kita tidak mau percaya, kita tidak mau melakukan pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka perhatikan dalam ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Orang yang tidak mau mengaku dosanya, daging ini tetap dalam pengaruh daging, dan penguasa di sini penguasa dunia itu bicara dari setan-setan, binatang-binatang itu akan membuat daging ini menjadi durhaka, menjadi penghujat, menjadi sesat untuk mengalami itu hukuman tadi dalam Wahyu pasal yang kedua, Wahyu pasal 16 ayat berapa tadi, ayat 2. Wahyu 16 tadi ayat yang kedua, ya. Ya, bisul. Itu daging itu akan menjadi bisul. Itu artinya berbau busuk. Bisul busuk, berbau busuk. Bisul itu menghancurkan daging, mematikan daya pertahanan tubuh. Itu bisul. Tidak ada daya pertahanan, itu dihancurkan. Daya pertahanan tubuh itu dihancurkannya. Sehingga kalau seluruh sekujur tubuh ini kena bisul, seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 1, karena manusia ini tidak mau mengenal Allah, maka sekujur tubuh ini hanya bisul melulu. Ini manusia tidak mengenal Allah. Daging yang menjadi perintang kemajuan rohani kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan menolong kita di bumi, di sorga Tuhan menolong kita dengan doanya. Di bumi ini Roh Kudus menolong kita untuk bisa berdoa. Saya ulangi sekali lagi saudara-saudaraku. Jadi begitu untuk bisa mengalahkan daging ini. Di surga Tuhan berdoa bagi kita. Di surga Tuhan berdoa bagi kita. Tetapi di bumi Roh Kudus menolong kita untuk bisa berdoa. Jadi kekuatan ganda. Kalau kita mau berdoa itu, kalau kita mau berdoa, kita memiliki kekuatan ganda. Dari tadinya lemah, kita mau berdoa. Dalam keadaan kita tidak mampu seperti bangsa Israel, dalam keadaan letih dan lesu, dalam keadaan tidak kuat. Saudara-saudaraku, kalau kita mau berdoa melawan daging ini, kita memiliki kekuatan ganda 2 kali. Pertama, kekuatan hasil doanya Tuhan. Hasil doanya Tuhan. Tuhan mendoakan kita. Dia juru syafaat kita. Dia pengantara kita. Dia pembela kita. Tetapi di bumi ini Roh Kudus menguatkan kita untuk bisa berdoa. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Coba saudara lihat hasilnya, kekuatan yang kita miliki. Dan kalau kita berada di situ, bisul itu tidak akan kena kita. Hukuman yang pertama, bokor yang pertama ini tidak akan kena kepada kita. Mari, Roma 8 ayat yang ke-26 dan selanjutnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, jadi banyak kali kita tidak mau berdoa. Kenapa tidak berdoa? Oh, lemah. Justru waktu lemah kita harus berdoa. Tapi kita banyak kali salah tingkah dalam soal itu. Karena merasa lemah,
tidak ke gereja, tidak melayani, bahkan berdoa pun tidak. Kepada saudara-saudara semacam ini saya selalu anjurkan untuk bisa kembali melayani Tuhan, masuk berdoa. Bahkan kalau perlu mau sungguh-sungguh kuat, masuk dalam tim doa. Itu untuk memulihkan kembali kelemahan ini yang membuat kita gagal dalam pelayanan-pelayanan sebelumnya, membuat gagal ibadah kita. Ini kelemahan. Kelemahan-kelemahan semacam ini hanya bisa diperangi oleh doa. Ulangi ayat 26 itu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kalau sudah dalam kelemahan, doa kita ngawur. Ngawur. Doa kita tidak terarah. Kalau kita dalam kelemahan, doa kita tidak terarah. Bagaimana harusnya kita berdoa? Terus? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita. Kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, berdoa. Roh Kudus berdoa. Jadi kalau saja kita mau masuk dalam doa, dalam keadaan lemah, tapi kalau doa kita itu ada hubungan dengan Tuhan, Allah di surga, anak Allah di surga, Dia berdoa untuk kita, Dia membela kita. Sebab sekalipun lemah, tapi kita tetap mau ada hubungan dengan Tuhan, berdoa. Di bumi ini Roh Kudus yang membantu kita, sebab Dia tahu kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, dan Tuhan akan menyelidiki hati nurani itu, dan Tuhan yang mengetahui apa yang ada dalam Roh Kudus, Dia yang akan menolong kita. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Terus? Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terima kasih. Inilah orang-orang yang tidak akan kena bisul. Jadi dalam ayat 2 Wahyu 16, orang yang kena hukuman Allah itu, inilah orang-orang yang membiarkan daging dalam keadaan lemah, saudara-saudaraku, yang sehingga menjadi korban dari Amalek. Tapi daging yang menghalangi itu akan dihantam oleh Tuhan. Sebab itu mari, jangan kita biarkan kelemahan kita, jangan kita biarkan kelemahan kita, tetapi biarlah kita mohon memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Cerita yang kedua, saudaraku, hampir bersamaan dengan ini. Cerita yang kedua itu terjadinya bukan di padang belantara, tapi sudah berada di tanah Kanaan. Sudah berada di tanah Kanaan. Kita membaca dalam kitab Yosua. Kitab Yosua. Kitab Yosua. Mari kita membaca. Kitab Yosua. Yosua pasal 9. Ini orang Gibeon.
orang Gibeon. Kalau orang Amalek datang dengan gagahnya, orang Amalek ini sebaliknya. Orang Gibeon ini datang sebaliknya. Mereka datang dengan tipu daya, sehingga bangsa Israel, saudara-saudaraku, kalah total. Bahkan saudara-saudaraku melanggar perintah Tuhan. Ini orang Gibeon. Saudara bisa baca di rumah seluruh Fatsal ini, sudah menjadi tahu ceritanya. Ini orang Gibeon. Coba baca ayat pertama lebih dahulu. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Jadi ini bangsa kafir yang ada di dalam tanah Kanaan itu. Kalau tadi Amalek itu di padang belantara, di luar Kanaan, tapi ini di dalam Kanaan. Suatu peperangan melawan daging, melawan bangsa kafir. Ayat 3. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon, apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Ya, memakai akal. Ini caranya setan. Kalau saudara lihat setan di Taman Eden, dia datang menjatuhkan Adam dan Hawa juga pakai akal, dengan tipu daya. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, Firaun dan orang Mesir juga menggunakan akal untuk menghalangi, untuk memperdaya, untuk menjajah, memperbudak orang Israel. Ini orang Gibeon datang juga pakai akal. Baca terus. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirpat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Iya, 6. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang, karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon raja Hesibon, dan Og raja Basan yang diam di Asitarot. Sebab itu tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal. Ya, terus orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Ya, tidak tanya Tuhan. Lalu bikin janji dengan orang Gibeon. Terus
Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Ya, ini ulahnya daging. Gibeon ini gambaran dari daging. Manusia lama yang harus dihadapi dengan tegas. Manusia lama yang harus dihadapi dengan tegas. Saudara-saudaraku, saat sekarang ini sebenarnya manusia lama ini cirinya sangat jelas sekali. Dia menampilkan diri sangat jelas. Tapi kalau kita tidak di pihak Tuhan, kita merasa bisa sendiri, kita tidak bisa mengalahkan daging ini. Malah daging ini yang akan menipu kita. Ini tabiat daging yang sangat berbahaya bagi kita. Salah satu tabiat daging yang bisa membawa manusia ke dalam api neraka adalah dusta. Orang Gibeon ini datang dengan dustanya. Suka berdusta. Ini kekalahan dari Yosua ini. Dia sempat didustai oleh daging. Padahal mereka tampil dalam keadaan yang jelas sekali. Ini sifat daging dalam keadaan yang lama. Ini daging itu tampil dalam keadaan lama. Memilih kasut yang lama, kasut yang tua, sepatu tua, pendirian lama. Itu sepatunya, itu kasutnya orang Gibeon. Bajunya, baju yang sudah tua juga, malah mungkin sudah robek-robek. Itu yang dia pakai. Makanannya roti yang sudah, apa namanya tadi sebutkan, roti yang sudah, roti bagaimana tadi katakan, kering. Tidak mau yang tidak mau pembukaan firman, mau yang kering aja, yang disertai dengan lelucon. Ini urapan, kalau saya urapan dengan lelucon. Firman Tuhan jangan keras-keras, jangan nunjuk dosa. Ini yang kering-kering. Ini yang daging suka. Daging ini suka berdiri pada pendirian lama yang merugikan kita. Pakaiannya juga pakaian yang lama. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi orang semacam ini? Sebab kalau kita tidak atasi, kalau tidak diatasi, saudaraku, maka satu waktu Gibeon ini akan menjadi jerat. Memang dalam cerita selanjutnya Gibeon menjadi jerat buat bangsa Israel. Zaman Saul menjadi raja, dia mengadakan suatu tindakan yang tidak tepat, baik terhadap Amalek maupun terhadap Gibeon. Saul dalam suatu kesalahan, tapi saya rasa tidak akan menerangkan itu sekarang ini. Saya menerangkan bagaimana sekarang Yosua ini dia menyelesaikan masalah Gibeon ini. Kita sudah baca ayat-ayat selanjutnya, tapi kita melompat membaca ayat yang ke-20. Ayat 19, mulai ayat 19. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, Ya. kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Ya. 20. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Ya, terus Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu. ya, jadi tukang belah kayu.
dan tukang timba air. Tukang timba air. Untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Ya, ayat 22. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu, terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dan dari depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Ya, terima kasih. Sampai di sini aja saya jelaskan ini. Jadi Yosua sudah mengambil suatu cara, jalan, ya, suatu jalan untuk daging ini, untuk Yosua, untuk Gibeon ini, untuk daging ini. Sebab sudah bersumpah tidak akan memusnahkan mereka. Jadi sumpah itu tidak bisa dilanggar begitu saja. Memang satu waktu saudara-saudaraku, namanya Raja Saul lupa itu, dan dia memusnahkan orang-orang ini sehingga bangsa Israel kena kutuk dari Allah, kelaparan, sebab melanggar sumpah ini. Tapi sekarang saudaraku, apa yang harus kita lakukan terhadap daging ini? Yosua memanggil orang-orang itu begini, tolong tabernakel, kamu tidak kami tumpas, jadi daging ini tidak langsung disembelih, tidak langsung dirobek-robek, tidak, kamu tidak kami tumpas, tetapi kamu harus menjadi hamba kami. Jadi daging ini jangan memperhamba kita. Kita harus memperhamba daging ini. Daging ini sebenarnya sudah dalam keadaan takut. Kalau melihat kehidupan rohani kita meningkat, ini sifat daging. Kalau dia lihat rohani kita merosot, daging ini akan merajalela untuk menginjak-injak kita, membawa kita kepada perbuatan yang kotor, kepada perbuatan yang najis, kepada perbuatan yang jahat. Tetapi kalau rohani kita kuat, daging ini ketakutan. Daging ini ketakutan. Sebab dia tahu dia akan dimatikan, dia akan dibinasakan. Tapi sekarang mari kita lihat, kita perhamba daging ini. Berbuat apa? Ayat 23. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kami menjadi hamba. Kamu menjadi hamba. Tukang belah kayu, itu pekerjaan yang pertama. Tukang belah kayu, itu tugas daging ini. Membelah kayu. Kayu ini bicara dari daging juga. Menjadi tukang pembelah kayu, dan kedua menjadi tukang timba air untuk rumah Allah kami. Tolong tabernakel. Dalam tabernakel kita lihat jelas apa yang dikerjakan oleh orang Gibeon ini. Pertama, untuk supply, untuk mempersiapkan, mengadakan kayu-kayu dalam rumah Allah. Kayu dalam rumah Allah itu digunakan untuk mezbah korban bakaran. Itu kayu. Itu kayu. Saudara-saudaraku, kayu-kayu ini digunakan untuk membawa, untuk dibawa ke mezbah korban bakaran, menjadi alat bakar, ayat kayu bakar, untuk membakar segala korban-korban yang dipersembahkan, membakar daging.
membakar daging. Ini tabiat. Mezbah korban mezbah korban bakaran itu bicara tentang percaya dan bertobat. Jadi tugas daging ini sekarang, kalau kita menjadi orang yang harus luput dari hukuman Allah, daging ini harus diperbudak, harus dipaksa. Jangan kalau mau, daging ini dipaksa. Hei daging, kamu harus bertobat. Ini daging. Ini namanya membelah kayu. Jangan runding sama daging. Hei daging, apa kamu mau terlepas dari dosa? Daging pasti bilang gak mau. Tetapi saudara-saudaraku, untuk terlepas dari penghukuman Allah nanti, daging ini harus dipaksa bertobat. Daging yang suka berdosa, kalau dia ngajak berdosa lagi, kasih tahu sama dia, daging kamu harus bertobat. Itu memperhamba daging. Itu memperhamba. Kalau tidak, dia yang akan memperhamba kita. Dia suruh kemana-mana berbuat jahat. Akibatnya kita menderita, roh kita menderita. Tetapi kalau daging ini diperhamba untuk membelah kayu, artinya untuk percaya dan bertobat, daging ini akan menjadi satu kehidupan yang benar-benar bermanfaat. Daging yang bertobat itu akan mengalami hidup yang maksimal di bumi ini. Saudara-saudaraku, ini daging. Jadi zaman mulai masuk ke Kanaan, daging disuruh bertobat. Satu waktu terjadi musim kelaparan. Zaman para nabi, musim kelaparan. Seorang nabi datang ke satu kota dan di sana dia menemui seorang janda yang sedang memungut kayu api, sebab musim kelaparan, tidak ada makanan. Nabi ini berkata, berikan aku roti, padahal sudah tidak ada makanan. Berikan aku roti. Perempuan ini menjawab, demi Tuhan yang hidup, aku tidak punya makanan. Hanya ada segenggam tepung. Aku mencari kayu api ini. Dan aku akan membuat roti dengan tepung segenggam ini. Kemudian saya dan anak saya makan, lalu kami mati. Nabi itu berkata, enggak, buatkan aku dulu roti segenggam itu, roti dari tepung segenggam itu. Sesudah itu kamu boleh makan. Saudara lihat di sini, saudaraku, bahwa pertobatan ini harus berkelanjutan. Mulai dengan membelah kayu untuk membakar mezbah, membakar daging di atas mezbah, membakar korban pendamaian di atas mezbah. Mulai dengan membawa dia bertobat kepada Tuhan, didamaikan dengan Allah, ditingkatkan nanti. Bahwa daging ini, saudara-saudaraku, bagaikan kayu-kayu itu harus dibawa kepada pembakaran untuk membakar roti. Roti itu bicara dari firman. Apa yang membuat kita tidak matang dalam kehidupan rohani kita, tidak bisa mengerti firman, sebab ada daging-daging yang tabiat-tabiat daging yang belum masuk di dalam pembakaran. Wanita janda ini, gereja Tuhan yang tidak ada pembakaran di dalam kehidupannya, saudara-saudaraku, dia tidak matang. Tabiat-tabiat daging ini harus dibawa masuk kepada pembakaran, supaya rohani kita dimatangkan
dimatangkan di hadapan Tuhan. Dan kalau rohani kita dimatangkan di hadapan Tuhan, salah satu nyanyian tadi mengatakan kita diberkati oleh Tuhan dengan tidak berkeputusan. Kalau rohani ini, saudara-saudaraku, firman Allah yang kita terima tidak lewat daging, tapi daging ini harus masuk dalam pembakaran. Itu yang membuat daging, itu membuat kehidupan rohani kita bagaikan roti yang dimatangkan. Saya berdoa supaya urutan-urutan ini menjadi suatu pengertian dan iman bagi saudara-saudara sekalian. Jadi daging ini, saudara-saudaraku, pertama harus bertobat. Kedua, tabiat-tabiat daging ini dilanjutkan untuk bisa mengerti firman. Tabiat daging itu harus masuk dalam pembakaran agar kehidupan kita tidak diganggu oleh tabiat daging, tapi kita bisa mengerti firman Allah dan kita diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga kali. Ini saya kasih dalam sistem penginjilan. Yang ketiga kali, waktu Rasul Paulus dalam perjalanan ke Roma, di surat di kitab Kisah Rasul, perjalanan ke Roma, mereka terdampar di Pulau Malta. Musim dingin, dan mereka membuat api unggun. Paulus mencari kayu-kayu, ranting-ranting. Ini kayu-kayu kecil. Tadi kalau di Gibeon itu kayu besar harus dibelah. Kayu besar itu harus dibelah. Kemudian meningkat, kayu-kayu itu semakin kecil. Seorang perempuan janda bisa mengumpulkan untuk bakar roti. Sekarang kayu yang kedua, yang ketiga ini ranting-ranting. Kecil-kecil. Untuk apa? Untuk menghangatkan, untuk api unggun. Tapi waktu Paulus membawa kayu itu, menaruh di atas api, keluar. Apa yang keluar? Ular yang berbisa menggigit tangan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengebaskan ular itu ke dalam api. Ular itu mati. Saudaraku, kita lihat bagaimana kehidupan rohani kita ini. Ulah dari daging ini, mulai dari daging ini harus bertobat, terutama dari dusta. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 4 dia bicara itu, supaya kita bicara betul satu terhadap yang lain, karena kita sesama anggota tubuh. Yang kedua, daging ini harus dibawa untuk matang dalam kehidupan rohani. Saudara-saudaraku, begitu kita membawa daging ini, dibakar segala tabiat-tabiat daging yang sisa-sisanya yang belum bertobat, masuk di dalam Bible study. Saudara-saudaraku, di sana kita dimatangkan. Yang terakhir nanti, saudara-saudaraku, daging ini yang tempat persembunyiannya ular beludak itu. Tempat persembunyian ular beludak itu harus dikebaskan ke dalam api, supaya kita bebas. Rasul Paulus menjadi bebas dan bahkan dianggap oleh orang pulau itu dia seorang yang luar biasa. Begitu kehidupan rohani kita, saudaraku, menghadapi daging ini. Mulai daging ini pertama bertobat. Daging ini di bawah harus bertobat, membelah kayu. Kemudian daging ini kita tingkatkan untuk, saudara-saudaraku, dimatangkan dengan membakar roti. Membakar tepung menjadi roti yang bisa dimakan dan merupakan berkat yang tidak berkesudahan. Itu. Dan terakhir, daging ini tidak bisa lagi menjadi tempat persembunyiannya setan. Setan bersembunyi di dalam manusia ini, di dalam daging. Tapi kalau kita dilahirkan baru sama sekali, dalam surat 1 Yohanes, daging tidak dapat menjamah kita. Daging tidak bisa menjamah kita, sebab tidak ada tempatnya.
Maafkan, setan tidak bisa menjamah kita, sebab tidak ada tempat untuk bisa menjamah kita. Setan menjamah kita di dalam daging ini. Tapi kalau daging itu sudah mengalami pembakaran, mulai dari pertobatan, meningkat kepada matangnya kehidupan rohani, daging ini tidak ada tempat untuk bisa dijamah oleh setan. Ini persoalan. Sebab itu daging ini mulai harus dipaksa. Daging, kamu harus bertobat. Daging, kamu harus dengar firman Allah. Daging, kamu harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tangan Rasul Paulus dipakai untuk menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat seluruh dunia sampai pada hari ini. Seandainya tangan Rasul Paulus sempat digigit oleh ular dan ular itu tidak dicampakkan ke dalam api, nasib kita sekarang tidak akan begini. Kita tidak tahu apa akan terjadi, sebab kita tidak akan mendengarkan firman. Firman itu ditulis, dikirimkan ke seluruh dunia sampai pada hari ini, sudah melewati dari zaman ke zaman sampai zaman terakhir ini. Surat Rasul Paulus yang ditulis tangan dia, tangan yang pernah digigit oleh ular, tapi ular itu dikalahkan dalam api pembakaran dari ranting-ranting yang sempat dikumpulkan. Itu tabiat daging yang masih kecil-kecil, yang kita nggak tahu lagi apa itu dosa. Satu waktu, saudaraku, penyucian ini akan menjadi sangat suci, sampai pada tabiat daging yang paling kecil bagaikan ranting-ranting, supaya setan tidak bisa bersarang di dalamnya. Sebab itu, saudaraku, tingkatkan kehidupan rohani. Ini yang pertama yang harus kita lakukan untuk daging ini, ya. Daging ini kalau disuruh Bible study paling gak suka. Kelamaan, panjang, firman itu panjang, aku gak ngerti. Sebetulnya bukan gak ngerti, sebab daging ini tidak mau masuk di dalam pembakaran, sehingga roti tidak pernah jadi masak. Kita tidak mengerti firman, rohani kita tidak matang. Sekarang yang kedua, selain dari membelah kayu, tolong. Yang kedua, tabernakel, ya, menjadi penimba air. Menjadi penimba air. Jadi dua tugas dari daging ini. Ada dua tugasnya daging. Penimba air itu untuk bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu baptisan air. Jadi dua tugas dari daging ini. Dua tugas dari daging ini yang sudah menipu kita. Pertama, harus bertobat, dimatangkan, dan jangan jadi sarang daripada setan. Yang ketiga, tugas yang kedua, menimba air untuk bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan itu bicara tentang baptisan air. Saudara-saudaraku, daging ini yang sempat dimatikan. Daging ini yang sempat dimatikan dalam pembakaran, baik di mezbah korban bakaran, maupun waktu pembakaran roti, maupun saat mengalahkan setan. Saudara-saudaraku, daging ini harus mengalami juga baptisan air. Itu penguburan. Jadi bukan cuma mati, tapi dikuburkan. Baptisan air itu penguburan. Baptisan air itu bicara tentang penguburan daging ini. Mari kita membaca ayatnya supaya menjadi jelas. Pertama, dalam surat Roma. Surat Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6. Surat Roma pasal yang ke-6. Ini daging harus dikuburkan. Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, jadi daging yang tadi sudah masuk dalam pembakaran itu, saudara-saudaraku, itu harus dikuburkan, mati, harus dikuburkan. Kuburnya dalam baptisan air. Dalam surat Kolose pasal yang kedua, surat Kolose pasal yang kedua, surat Kolose pasal yang kedua juga ini tentang penguburan. Itu juga berarti suatu penyunatan. Ayat 9 sampai ayat yang ke-12, ayat 9 sampai 12. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 11. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, jadi bukan sunat dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, ya, yang terdiri dari penanggalan, ya, akan tubuh yang berdosa. Ya, jadi tubuh yang berdosa ini tabiatnya. Tubuh ini bukan tangan tapi perbuatan, ya. Tubuh yang berdosa ini yang ditanggalkan ini bukan tangan dipotong tapi perbuatan. Bukan kaki dipotong tapi perjalanan hidup yang berdosa itu ditanggalkan. Pikiran daging yang berdosa itu harus disunat, ditanggalkan. Semua yang sifatnya daging itu ditanggalkan. Terus karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Iya, dari antara orang mati. Terima kasih. Jadi ini, saudaraku, penguburan, ini baptisan air itu bicara tentang penanggalan kehidupan yang lama, penyunatan kehidupan daging yang lama, dimatikan, dikuburkan dalam baptisan air. Roma pasal yang dalam surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-13. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, ya, kamu akan hidup. Terus, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, adalah anak Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, ya, melainkan dalam roh. Ya. Terus, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, bahwa satu tindakan bijaksana. Jadi yang dibuat oleh Yosua dan orang Israel, yaitu mematikan daging, memperbudak, menjadi pembelah kayu. Itu daging ini harus bertobat sampai mati tidak bersuara, ya, sampai tidak bersuara. Kemudian disebut yang kedua dalam baptisan air, mengkuburkan. Ini bukan cuma mati, mengkuburkan kehidupan lama itu untuk bangkit menjadi suatu kehidupan yang baru. Ini satu kesalahan, ini banyak kali kesalahan dari orang Kristen. Ini kesalahan banyak dari orang Kristen. Ada dua kesalahan besar ini, saya sudah sering katakan tapi saya ulangi lagi. Ada dua kesalahan besar dari kita orang Kristen. Yang pertama, tidak bertobat. Ini kesalahan besar juga. Orang Kristen tapi tidak bertobat. Dalam penataran saya sudah ulang-ulangi itu. Kita menjadi orang Kristen tetapi tidak tahu bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Buktinya, kita dikatakan orang Kristen tetapi menipu. Itu bukan kehidupan Kristen. Seperti tidak bertobat.
berbuat banyak dosa-dosa, kenajisan, dan banyak hal-hal yang lain. Itu yang kita lakukan. Itu bukan kehidupan Kristen. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan besar yang pertama. Kesalahan besar yang kedua adalah kita bertobat. Kita bertobat, tetapi tidak masuk dalam baptisan air, tidak menguburkan kehidupan lama, tanpa menyadari bahwa jikalau kita berbuat lengah semacam itu, tabiat lama itu bisa tumbuh kembali. Tabiat lama bisa tumbuh kembali. Jangan kita pikir kita sudah selesai dengan tidak berbuat dosa lagi, tanpa kita menguburkan kehidupan lama itu. Gambaran gampang-gampang, kalau orang mati itu harus dikuburkan. Kalau orang mati tidak dikuburkan, itu kesalahan besar. Kalau orang mati tidak dikuburkan, itu kesalahan besar. Di dalam hal ini, dalam baptisan air, saudara-saudaraku, kita harus masuk dalam baptisan air yang benar. Itu artinya kita mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Nanti tanggal 5 ada baptisan air. Tapi baptisan air ini bukan supaya menjadi anggota gereja, bukan. Tetapi supaya kita menguburkan perbuatan-perbuatan dosa yang sudah lama, yang sudah kita lakukan, agar jangan tumbuh, jangan hidup kembali di dalam kita itu. Jadi baptisan air kita itu menjadi benar jikalau kita masuk dalam baptisan air dengan dasar percaya dan bertobat kepada Tuhan. Itu tabiat daging mati. Sekarang kita kuburkan dalam baptisan air, supaya kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Jadi jangan kita salah, saudara-saudaraku. Dalam baptisan air bukan supaya menjadi anggota gereja, bukan. Memang satu syarat dari keanggotaan gereja kita adalah sudah dibaptiskan air atau anak-anak yang diserahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tujuan baptisan air yang kita adakan bukan supaya jadi anggota gereja. Anggota gereja kita bisa digembalakan di mana? Kalau saudara merasa berkat di sana, tetapi baptisan air yang benar supaya kita menjadi orang yang menguburkan kehidupan lama itu. Dan yang sangat disesalkan bahwa di hari-hari yang lalu banyak kehidupan yang belum bertobat ikut dibaptiskan. Kehidupan tidak bertobat, itu artinya tabiat daging itu belum mati. Di sini dikatakan masih hidup menurut roh, menurut daging. Ayat 3, sebab jika kamu hidup menurut daging, jadi daging ini belum dimatikan, lalu dikuburkan. Orang hidup dikuburkan, daging yang belum mati dikuburkan. Biasanya daging semacam ini sesudah dibaptiskan, dia tidak atau sulit sekali untuk bertobat. Sudah sulit untuk bertobat kembali. Syukur-syukurlah kalau saudara bisa bertobat. Daging tidak dimatikan, dikuburkan. Jadi dia belum benar-benar mematikan tabiat daging, ikut dalam baptisan. Itu dia bangkit. Saudara-saudaraku, tabiatnya yang lama itu ikar. Daging ini harus diperbudak untuk bertobat, dipaksa untuk bertobat. Harus. Tapi bukan orang lain yang maksa. Kalau orang lain yang memaksa, itu nggak bisa. Harus diri sendiri. Jangan orang lain, jangan papa maksa anaknya. Dia tidak akan bisa bertobat betul. Harus anak itu diberi pengertian. Seperti Yosua memberi pengertian kepada orang-orang Gibeon ini. Kamu telah berbuat salah. Dan Alkitab ini mengatakan, kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Harus ada pengertian ini,
supaya daging ini dimatikan dan kita hidup di dalam rohnya Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, saya menyampaikan ini kepada kita sekalian, suatu cara yang Tuhan berikan kepada kita agar kita bebas dari hukuman yang akan datang, murka yang akan datang waktu orang-orang datang untuk dibaptiskan, terutama untuk orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptiskan. Nabi Yohanes mengatakan, siapa mengajar kamu lari dari hukuman yang akan datang? Saudara-saudaraku, hukuman pertama yang akan datang adalah hukuman atas daging ini, bisul yang sangat berbahaya. Bisul-bisul yang sangat berbahaya. Saudara-saudaraku, daging ini benar-benar dihajar oleh Tuhan. Tapi sekarang sebelum menghadapi hajaran itu, atau supaya jangan masuk dalam hajaran itu, lebih baik kita sekarang bertobat sungguh-sungguh, hidup baru sungguh-sungguh, sampai setan tidak bisa menjamah kita. Hukuman Allah tidak akan jatuh atas kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, cara atau jalan ini, jalan yang disediakan bagi kita oleh Tuhan, supaya jangan hukuman yang pertama itu, Wahyu 16 ayat 2, jatuh atas kehidupan kita manusia. Daging yang tidak bertobat itu akan digasak oleh Tuhan, sebab dia sudah sempat bukan hanya menjadi penghujat Tuhan, bukan hanya menjadi memberontak atau durhaka kepada Tuhan, bukan hanya sesat, tetapi sudah menghalangi kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Yang menghalangi kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Allah adalah daging kita sendiri ini. Sebab daging ini dibiarkan untuk hidup semau-maunya. Itu sebabnya marilah kita mengambil sikap bijaksana. Kalau mendengarkan firman Allah, untuk percaya kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk menguburkan kehidupan lama, dan Tuhan membantu kita dalam satu kehidupan yang baru, saudara-saudaraku, dimatangkan sampai setan tidak bisa bersarang di dalam daging kita. Puji Tuhan. Inilah firman untuk kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan kiranya akan memberikan kita suatu pertolongan. Nyanyian rohani 254. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian ini. 254. Kita berdoa supaya firman yang kita dengar menjadi pengertian dalam kita, menjadi iman di dalam hati kita. Mari. Tuhan Yesus yang heran dan kuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Sambil kita menundukkan kepala kita, ku rindu menikmati sabda. kur Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan,
Ku rindu firman-Mu. Firman Allah adalah pedang roh yang tajam, yang dapat mengoperasi kita agar dosa-dosa tidak tumbuh hidup dalam daging kita, dalam jiwa, dalam roh kita, tapi supaya tubuh, jiwa, dan roh kita disucikan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang dapat mengoperasi sampai ke dalam sumsum, sampai ke dalam jiwa dan dalam roh kita. Kalau roh menggunakan firman, kalau kita buka hati kita kepada Tuhan, mempersilakan Roh Kudus mengoperasi kita, haleluya, kita akan mengalami kesucian. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Tunjukkan di mana dosa bertahta. Roh Kudus dalam urapannya akan menggunakan tajamnya firman Allah ini mengoperasi kita dan melahirkan kita menjadi baru bagi Dia. Jika saudara ingin menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu yang menjadi masalah, dosa dan sebagainya, untuk dilepaskan oleh Tuhan, angkat tanganmu, serahkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Sambil melakukan nyanyian ini, serahkan segala sesuatu dalam doa, dalam penyembahanmu kepada Tuhan, dan biarkan firman Allah menjelajahi sampai di dalam batinmu. Haleluya. Sembahlah Tuhan dalam sikap menyerahkan Dia, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk disucikan lewat operasi tajamnya firman. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Denganmu masuklah dalam penyembahanmu. Haleluya. Bapa, haleluya, haleluya. Kami membawa perbuatan-perbuatan kami yang jahat di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang mengetahui kenajisan, kejahatan di dalam perbuatan-perbuatan yang sudah kami lakukan. Tapi kami percaya firman-Mu yang mengetahui segala-galanya akan menanggalkan, akan melepaskan itu dari kami, ya Tuhan. Siang ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Apa yang ada dalam pikiran kami, segala sesuatu yang tidak baik, yang busuk, yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, biar Engkau kerat, Engkau lepaskan lewat kuasa firman-Mu sampai di dalam hati kami, di dalam roh kami Tuhan. Biar Engkau kerjakan dan jamah kami Tuhan, agar kami hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lepaskan kami dari segala sesuatu yang senantiasa dan selalu mengganggu kami, mengganggu pikiran kami, mengajak kami untuk berbuat jahat dan dosa. Tapi biarlah kami hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mohon sabar sebentar untuk kita mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyikan sebuah nyanyian 220.